Puji Tuhan, baik. Ketemu lagi sama aku, Miss Via. Sebelum ibadah kita mulai, Miss Via mau tanya, siapa yang pagi ini sudah sarapan? Coba angkat tangannya. 1, 2, ada yang belum juga. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting, walaupun belum sarapan, harus tetap semangat ya ibadahnya. Yuk, kita mulai ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk, kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Siang hari ini atau pagi hari ini kami boleh beribadah. Engkau pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan saja yang dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita masuk ke pujian yang kedua. Masih semangat kan memuji Tuhannya? Yuk kita bangkit berdiri. Dan bukit
Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Gadis Pemberani. Kisah Rara dan Bambu Runcing. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Merah Putih yang terletak di tengah hutan tropis yang lebat, hiduplah seorang gadis bernama Rara. Meskipun usianya masih muda, semangatnya begitu besar. Dia adalah gadis yang cerdas dan pemberani, selalu siap membantu keluarganya dan tetangganya. Desa Merah Putih baru saja merasakan manisnya kemerdekaan. Orang-orang di desa itu sangat gembira ketika mendengar berita bahwa Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Mereka mengibarkan bendera merah putih di seluruh desa dan merayakan dengan penuh sukacita. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, terdengar kabar bahwa tentara Belanda datang kembali ke desa-desa untuk merebut kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Suatu pagi yang cerah, Rara sedang membantu ibunya di ladang ketika tiba-tiba terdengar deru kendaraan besar memasuki desa. Ternyata, itu adalah pasukan Belanda yang datang dengan senjata lengkap. Rara melihat mereka dari kejauhan, dan hatinya berdebar kencang. Bu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Rara dengan wajah cemas. Ibunya memegang tangan Rara dengan lembut. Lara, ini adalah waktu yang sulit bagi kita semua, tapi kita harus tetap kuat dan bersatu. Kita harus mempertahankan desa ini agar tidak jatuh ke tangan penjajah lagi. Malam itu, seluruh penduduk desa berkumpul di rumah kepala desa untuk berdiskusi. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki senjata untuk melawan tentara Belanda. Tapi Rara memiliki ide lain. Apa yang akan kita lakukan? Tanya salah satu warga. Pak Kepala Desa berpikir keras. Tiba-tiba Rara mengangkat tangannya. Pak, saya punya usul. Bagaimana kalau kita membuat bambu runcing? Kakek pernah bercerita kalau dulu para pejuang menggunakan bambu runcing untuk melawan penjajah. Semua orang terdiam sejenak. Lalu kepala desa tersenyum dan mengangguk setuju. Dengan semangat baru, seluruh penduduk desa bekerja sama membuat bambu runcing. Rara dan teman-temannya ikut membantu mengumpulkan bambu dari hutan dan menajamkannya. Keesokan harinya, tentara Belanda kembali ke desa, bersiap untuk menguasai Kampung Merah Putih. Tapi mereka tidak menyangka akan mendapat perlawanan dari penduduk desa, termasuk Rara dan teman-temannya yang berdiri di barisan depan dengan bambu runcing di tangan mereka. Ketika tentara Belanda mulai mendekat, semua penduduk desa, termasuk Rara, menerjang dan berteriak dengan semangat. Mereka maju dengan bambu runcing mereka penuh dengan keberanian. Tentara Belanda terkejut melihat semangat dan keberanian penduduk desa. Meskipun mereka lebih kuat, keberanian dan semangat penduduk desa membuat mereka terintimidasi. Akhirnya tentara Belanda mulai mundur. Mereka menyadari bahwa penduduk desa tidak akan menyerah begitu saja. Dengan keberanian dan persatuan, penduduk desa berhasil mengusir tentara Belanda dari Kampung Merah Putih. Lara tersenyum bangga melihat tentara Belanda meninggalkan desa mereka. Meski keringat dan debu menutupi wajahnya, dia merasa sangat bahagia. Dia telah ikut mempertahankan kemerdekaan desanya, dan itu adalah kemenangan besar baginya. Setelah pertempuran selesai, kepala desa mengumumkan bahwa desa mereka aman. Semua orang bertepuk tangan dan merayakan kemenangan mereka. Kepala desa menghampiri Rara dan berkata, Rara, kamu adalah pahlawan kecil kita. Tanpa ide cerdasmu, kita mungkin tidak bisa mempertahankan desa ini. Saya hanya ingin kita semua tetap merdeka, Pak. Sejak hari itu, Kampung Merah Putih dikenal sebagai desa yang tidak hanya merdeka secara fisik, tetapi juga memiliki semangat kemerdekaan yang kuat. Lara menjadi simbol keberanian dan kecerdasan anak-anak Indonesia yang selalu siap mempertahankan tanah airnya. Shalom adik-adik. Wah, pastinya adik-adik semua masih semangat merayakan 17 Agustus. Dan pasti adik-adik semua di sini pada berani ikut lomba. Ada yang juara 1, dan pasti ada yang juara 2, dan pasti ada yang juara 3. Sama seperti yang adik-adik barusan lihat. Ada seorang gadis yang sangat berani, tinggal di sebuah kampung merah putih. Gadis itu bernama Rara. Rara tinggal di desa Merah Baru, yang dimana desa ini baru merasakan manisnya kemerdekaan 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan.
Tapi hari kemerdekaan ini tidak berlangsung lama karena Rara mendengar ada tentara Belanda yang akan merebut kemerdekaan yang telah dia perjuangkan. Ketika Rara yang sedang membantu ibunya, dia mendengar kendaraan besar memasuki desanya. Ada mobil tank yang sangat amat besar. Siapa di sini yang pernah melihat mobil tank? Mobil tentara yang sangat besar. Tahu nggak adik-adik? Mobil itu ternyata mobil pasukan Belanda yang datang membawa senjata yang lengkap. Rara melihatnya dari kejauhan dan hati Rara berdebar kencang. Rara bertanya kepada ibunya, apa yang harus kita lakukan? Dalam seketika, di Kampung Merah Putih itu mengadakan rapat. Dan Rara mengangkat tangan dan untuk memberikan ide untuk membuat bambu runcing. Dan Rara mempunyai semangat dan baru keesokan harinya tentara Belanda kembali ke desa. Sama seperti contoh Daud melawan Goliat. Adik-adik pernah nggak kalian menonton pertandingan tinju atau silat di televisi? Biasanya pertandingan seru terjadi kalau lawannya seimbang. Tapi bagaimana kalau yang bertanding adalah si kecil melawan si besar? Pasti kita berpikir si kecil akan kalah. Bukan. Nah, kisah seperti yang ini terjadi ada di dalam Alkitab, yaitu di Samuel 17 ayat 40-54. Ada seorang anak muda bernama Daud yang harusnya melawan Goliat. Goliat ini seorang raksasa yang sangat besar. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Tapi ada satu masalah yang besar. Bangsa Filistin memiliki seorang prajurit yang sangat tinggi dan kuat, yaitu Goliat. Goliat ini mempunyai tubuh yang mempunyai tinggi yang hampir 3 meter. Dia memakai baju besi, membawa tombak besar, dan menantang siapapun dari Israel untuk bertarung dengannya. Tapi tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Hanya seorang Daud yang berani melawannya. Sama seperti Rara yang masih muda, dia sangat pemberani dan dia sangat berani melawan tentara Belanda. Hanya menggunakan bambu runcing, dia maju melawan tentara Belanda. Dari kisah ini kita mau belajar jangan takut menghadapi masalah. Meskipun kita kecil atau merasa lemah, Tuhan yang besar selalu menyertai kita. Adik-adik, apakah kalian pernah merasakan takut menghadapi sesuatu yang sulit? Mungkin saat harus ujian di sekolah, menghadapi teman yang tidak baik, atau mencoba hal baru yang menantang. Jangan takut ya, Tuhan lebih besar dari semua tantangan kita. Karena firman-Nya berkata di Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangannya. Kita harus berani dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Jangan menyerah, jangan takut, karena Tuhan selalu ada di pihak adik-adik. Keberanian sejati datang dari iman kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Dan Dia akan memberikan kekuatan untuk menang. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.